Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Ayatnya yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke dalam pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontakan-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, namun senantiasa merenung dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali membaca kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Tentu ini kembali membahas pembacaan di hari Selasa kemarin. Tetapi saya mau ambil satu ayat yang akan menuntun kita untuk melihat apa yang harus kita bahas di hari Kamis ini, yakni ayat 5.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sebuah pernyataan dari Yesaya, Nabi Yesaya, tentang kehidupan Allah yang bukan hanya bertugas untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi juga bertugas dengan sungguh untuk menyembuhkan kita dari segala kotong punya dosa-dosa, dari segala kotong pun sakit penyakit. Tentu perkataan bilur-bilur ini sudah sering kotong dengar. Apa arti dari bilur-bilur bagi kita semua? Menurut penjelasan yang saya baca, bilur-bilur itu artinya bekas luka panjang pada kulit seperti lebam, bengkak, memar, dan berdarah. Kalau kotong menonton film Tuhan Yesus dicambuk, itu betul-betul kotong akan melihat bagaimana luka itu, sakit itu betul-betul tergambar di dalam Yesus punya tubuh, yang kotong bisa lihat, yang bisa terekam di dalam kotong pemikiran. Dan hari ini kotong diberikan satu penjelasan bagaimana dia yang sakit itu, dia yang akan mengalami penderitaan itu, dia yang menderita karena kotong pendosa itu, malahan memberikan luka itu sebagai penyembuhan bagi kotong pun diri. Tentu ini suatu kenyataan yang harusnya menyadarkan ketong tentang ketong yang masih terus ada di dalam dosa, masih terus tinggal di dalam dosa. Ini ketong menyongsong minggu-minggu sengsara terus menerus. Ketong ada dalam minggu sengsara. Saya senantiasa berharap dalam minggu-minggu sengsara ini ada begitu banyak hal yang ketong alami, entah itu sukacita maupun duka cita, entah itu proses-proses yang berat yang Tuhan percayakan. Saya mau bilang bahwa sebelum Tuhan mempercayakan proses-proses yang berat itu, Tuhan terlebih dahulu telah menerima sakit yang luar biasa karena ketong punya dosa-dosa. Dan biarlah sakit yang luar biasa yang Tuhan terima untuk ketong itu menjadi kesembuhan bagi setiap ketong untuk menjalani kehidupan yang lebih baik untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan mencukupkan kita.